Selamat malam Bu Happy. Selamat malam, Pak. Sudah siap? Saya Sudah bukanya Bu. dulu. Iya. Ini nanti yang merekam langsung Bu Yati kan. Oh ya sudah. Oke. Saya buka dulu ini. Penjenengan dulu, Pak. Saya dulu. Jenengan dulu coachnya ya. Oke. Saya dulu coachnya berarti. Oke. Eh, langsung saja ya, Pak Y. Oke. Ini sudah direkam langsung ya. Ya sudah. Sepertinya sudah ya. Sudah. Ya. Oh, langsung aja Bu. Waktunya 15 menit Iya, soalnya. soalnya waktunya cuma 15 menit ya. Mm-mm. Oke. Assalamualaikum Pak Hendri. Salam Bu Happy. Bagaimana kabarnya Pak Hendri hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Happy. Iya. Tadi Pak Hendri mencari saya ya. Iya Bu Happy. Nah, Eh, kira-kira ada saya apa ini? saya butuh teman untuk bercerita ini. Iya gitu. Kira-kira apa yang mau diceritakan ini Pak? Begini. Mumpung ada istirahat ini. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Happy tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Oh Saya di gitu. kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya. Itu khususnya pada pelajaran matematika untuk materi pembagian. Kelas Nah, berapa saya ya Pak ya? kelas 3, Bu. Oh kelas 3. Ya, kelas 3. Oh iya 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 Jadi Pak. Oh iya saya gitu. merasa murid-murid saya itu kesulitan gitu Bu, Kesulitan. untuk apa, menerima, pembelajaran pembagian ini. Kenapa bisa seperti itu Pak? Nah itu, padahal saya itu kan sudah memberikan, contoh ya secara, Iya, berkelompok, secara iya, konkret itu juga, iya. sudah saya lakukan juga, tapi anak-anak masih, kesulitan kayaknya mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Gitu. Padahal sudah bervariasi ya, Pak, ya? Sudah menyenangkan Ya, sepertinya itu. saya sudah, eee, berusaha untuk apa, dengan Berinovasi berbagai ya? metode gitu. Iya iya iya. Heeh. Eee, saya pengen tahu ini, Pak, eee, dari obrolan kita ini, apa sih tujuan Pak Hendri mengajarkan pembelajaran pembagian ini? Mestinya kan Pak Hendri punya tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira apa dulu tujuannya dari Pak Hendri saat memberikan pembelajaran tentang pembagian ini? Mestinya kan sudah pernah melewati perkalian dulu. Nah, sekarang Ya, untuk sudah. pembagian ini apa sih tujuannya? Ini untuk, tujuannya saya mengajarkan materi pembagian ini agar anak kelas 3 itu mampu membagi bilangan 1 sampai 1000 dengan benar, Bu. Oh, begitu. Jadi, setelah Iya, saya menjelaskan, tujuannya, harapan saya dengan diskusi bersama Bu Epi nanti saya bisa mendapatkan solusi-solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya tadi. oh gitu. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Pak Hendri ya, supaya murid-murid Pak Hendri itu bisa memahami materi pembagian ini? Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Hendri? Mungkin supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang pembagian yang saya sudah menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, media pembelajaran pun juga saya berikan secara konkret dalam bentuk digital juga.
dan praktek langsung juga menggunakan kerikil itu juga sudah saya Wah, lakukan. Mungkin saat mengajar kemarin dan praktek secara langsung dengan kelompok ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang pembagian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang pembagian dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya masih belum eh, mencapai tujuannya itu. oh begitu. Iya, Mmm, sebentar, jumlah muridnya berapa Pak kira-kira satu kelas? satu kelas itu ada 24. Ada 24 ya Pak ya? Hmm. Eee, baik Pak Hendri, menurut saya anak-anak yang memahami pembagian itu, eee, gini nggih, menurut saya anak-anak memahami pembagian itu apa karena jumlahnya 24 itu dibagi berapa kelompok Pak Hendri kira-kira? 24 itu kalau kelompok biasanya saya bagi menjadi 6 mungkin. Oh begitu ya Pak ya? Coba mari kita cari dulu pelan-pelan. Jadi anak-anak itu tadi dibagi menjadi dari 24 siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana pada anak-anak itu paham, ada anak-anak yang paham pada tahap-tahapan mengejarkan pembagian, dari mengubahnya menjadi pengurangan berulang, mengurangkannya dengan benar, hasil akhirnya benar. Begitu ya Pak? Jadi pembagian kan sama dengan pengurangan berulang. Ya, Jadi betul. ya, pembagian kemudian diubah jadi pengurangan berulang dan mengurangkannya dengan benar. Kira hasil akhirnya benar, begitu nggih kira-kira Ya, idealnya? begitu idenya, Bu. Oh, eee, baiklah Pak, kalau anak-anak di level itu misalnya kita bilang poinnya 10, begitu terus yang belum paham sekali di level 1 menurut Pak Hendri nih ya, anak di kelas Pak Hendri berada di level berapa? Kalau saya amati ada beragam sekali, Bu Evi. Oh Jadi begitu. murid-murid saya di kelas 3 ini memahami untuk pembagiannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham untuk bagaimana cara mengerjakan pembagian. Lalu ada yang level 5 menurut saya yang bisa mengubah pembagian menjadi pengurangan berulang. Oh Tapi gitu. hasil pengurangannya masih salah itu. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 idealnya. Oke, kalau menurut Pak Hendri, murid-murid Pak Hendri berada di level 5 untuk memahami tentang materi pembagian, apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Pak Hendri? Bisa Bu Ebi, mungkin dengan hasil akhir pembagian dari pengurangan berulang yang benar berarti murid-murid paham ya. Mereka bisa berada di level 10. Oh begitu nggih. Kalau menurut Pak Hendri, apa yang bisa Pak Hendri lakukan untuk membantu murid-murid Pak Hendri yang berada di level itu dalam memahami materi pembagian? Yang Pak Hendri bisa lakukan apa menurut Pak Hendri? Ya, mungkin sebenarnya itu yang baru saya pikirkan ya Bu Evi ya. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi pembagian ini? Saya ada Begitu. beberapa ide sih Bu. Wah, apa ide itu Pak Hendri? Bisa sebutkan. Jadi begini, Baby. Mungkin saat saya mengajar kemarin, sebenarnya saya sudah menggunakan metode diskusi kelompok, lalu ada praktek pengurangan secara langsung menggunakan gelas dan kerikil, kemudian menulis contoh mengerjakan pembagian, lalu murid-murid saya diberi soal untuk dikerjakan. Tetapi kelompok tadi saya bagi cuma menjadi 3. Jadi jumlah masing-masing kelompok itu ada
bervariasi gitu. Oh, iya 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 Nah, iya. setelah saya renungkan ternyata murid-murid saya di kelas 3 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau media nyata gitu. Iya? Eh, dengan jumlah masing-masing kelompok tidak boleh lebih dari 5. Oh, gitu Nah, nggih. saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret tersebut, biar interaktif dan menyenangkan, tetapi dengan jumlah kelompok itu yang lebih sedikit, jadi tidak lebih dari 5 orang di Oh, dalam gitu ya. satu kelompok. Iya. Oh, berarti bisa ditarik benang merahnya ini. Sepertinya mungkin terlalu banyak jumlah dalam kelompok sehingga mungkin anak tidak fokus apa ya? Ya, mungkin Gitu mungkin ya. bisa seperti itu. Oh, begitu. Wah, bagus sekali itu, Pak. Kira-kira mungkin ada metode lainnya lagi? Mungkin bisa menggunakan game-game gitu, Bu. Oh, game. Wah, game Ya, apa itu, Pak, yang akan dimainkan? mungkin biasanya ada bisa menggunakan game tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal pembagian yang secara yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi Iya. tentakelnya. Nah, nanti Wah, murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari iya, tentakel itu iya. dan mengerjakan pembagian menggunakan benda konkret ya seperti stik es krim, kelereng atau batu atau kerikil tadi Oh, atau gitu. biji kacang Ki gitu. Oh, Jadi mungkin begitu. Wah, menyenangkan itu, Pak. ya Apa ukuran keberhasilan ya, Pak, ya dengan, apa itu, rencana yang sudah Bapak, rencana aksi Pak Henry itu, kira-kira ukuran keberhasilannya apa, Pak Henry? Mungkin bisa kalau saya mendengarnya. kalau untuk ukuran keberhasilan mungkin dari rencana saya ini bisa murid-murid itu dapat mengerjakan soal pembagian dengan hasil yang tepat gitu ya, dengan Oh, hasil yang begitu. benar. Nggih 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 nggih. Eee, Baik Pak Hendry, menurut Pak Hendry, apakah ada kendala, dari rencana aksi yang akan Pak Hendry terapkan dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan ya untuk pembelajaran ini. Jadi membutuhkan tempat juga yang luas supaya murid bisa lebih leluasa dalam bermain game menghabiskan tentakelku ini. Oh, begitu nggih. Terus itu Pak, untuk waktunya, kira-kira berapa lama, Pak Hendry mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa, apa yang dibutuhkan Pak Hendry untuk menghadapi kendala-kendala itu? Mungkin karena pembelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi bisa saya siapkan media-medianya mulai dari sekarang, Bu. Oh begitu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, lalu menyiapkan media pembelajarannya. Saya rasa waktunya cukup untuk mempersiapkan itu. Oh nggih. Nah, untuk Mmm, tempat yang luas rencananya saya akan setting untuk meja kursi itu ditaruh di pinggir-pinggir ruangan dulu gitu. oh begitu ya Pak Jadi Hendry ya? biar lebih luas ya, untuk bermain game tadi. Ya ya ya. Nah, baiklah Pak Hendry. Sepertinya dari, ngobrol-ngobrol kita sedikit ini, diskusi kita sedikit ini, Pak Hendry akhirnya bisa menemukan permasalahan dan solusinya. Ya, sepertinya titik permasalahannya dari cerita Pak Hendry tadi saya sebenarnya sudah bisa bisa melihat Pak Hendry sebenarnya sudah inovatif, sudah Hmm, model pembelajarannya juga sudah menggunakan media yang konkret. Tapi benang merah yang bisa kita ambil ini sepertinya memang karena jumlahmu dalam kelompok yang terlalu banyak ya Pak, akhirnya mungkin anaknya jadi tidak fokus. Ya, semoga ya. praktek pembelajarannya besok berjalan dengan lancar Pak Hendry. Siap Bu Epi. Terima kasih atas saran dan dukungannya ya Bu. Iya, sama-sama Pak Hendry. Sebentar saya buka. Gantian saya ya Pak, saya tak ambil. Ya, Bu.
Bentar, belum bisa saya buka ini, Pak. Bentar. Bisa dimulai ya Pak Hendri? Ya, ya Bu, siap. Saya mulai nih Bu ya. Ya. Ya, selamat pagi Bu Epi, bagaimana kabarnya hari Selam, ini? Selamat pagi. Ya Bu Epi, Alhamdulillah mungkin baik Pak Hendri. Kabar saya. ya, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk hari ini Bu Epi. Eh, Begini Pak Hendri, saya itu pengen sekali meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas saya, Pak. Hmm, bagus Begini Pak sekali Bu Hendri. Epi. Jadi Ya, eh, kira-kira tujuan Bu Epi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas itu apa? hmm, saya ingin membuat pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Oh begitu ya. Jadi eh, yang sudah Bu Happy lakukan untuk membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan itu apa Bu? Hmm, Gini Pak Hendri, yang sudah saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang efektif. Kemudian Hmm, saya juga sudah melakukan berbagai upaya bagaimana supaya anak-anak itu senang gitu. Tetapi kok sepertinya pembelajaran saya itu belum efektif begitu Pak Hendri. oh berarti gini, menurut Bu Happy kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam tujuan tadi untuk membuat Eh, menyenangkan tadi? Gini Pak Hendri, saya itu kok masih merasa kesulitan menghadapi murid yang suka ngobrol ketika pembelajaran. Rekan teman yang lain masih banyak yang merasa terganggu. Namanya Hmm. anak kecil ya Pak ya, sepertinya sekali diingatkan masih diulangi lagi, begitu loh Pak. Saya kok merasa kesulitan menghadapi murid ya saya yang suka ngobrol ini gitu loh. Berarti masih ada murid yang mengobrol ketika pembelajaran gitu ya Bu? Betul, betul Pak Hendri. Tapi kira-kira apa yang Bu Epi butuhkan untuk mencapai tujuan itu Bu? Saya pikir saya itu membutuhkan strategi yang dapat mengendalikan murid saya yang suka mengobrol tersebut. Tetapi strategi yang bagaimana ya? Saya itu masih memikirkan, Pak. Oke, baiklah. Coba kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang masih suka mengobrol tadi ya ketika pembelajaran. Kira-kira, kira-kira yang Ya. membuat murid itu ngobrol ketika pembelajaran itu apa? Mungkin apakah karena mereka itu tidak memahami materi, atau karena merasa bosan, atau mungkin mereka ingin diperhatikan itu, Bu. Sepertinya mungkin mereka kurang memahami materi yang saya berikan, Pak. Tetapi kalau saya menyalahkan murid saya juga sepertinya juga kurang kurang pas gitu, Pak. Ya, berarti kalau demikian berarti kira-kira apa yang perlu dilakukan agar murid tersebut tidak mengobrol ketika pembelajaran? Mungkin bisa tadi kan
kurang memahami materi gitu ya. Mungkin Iya, betul betul eh, betul. apa kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Evi itu? Apakah saya harus membuat pembelajaran yang menarik ya, Pak, dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi? Mungkin begitu ya, Pak, ya? Nah, itu bagus. Jadi dengan membuat pembelajaran yang menarik, jadi mungkin akan membuat murid itu bisa lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Kira-kira alangkah Bu Evi yang dapat dilakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan itu gimana, Bu? Bentar. Oh iya, saya akan menganalisa kebutuhan murid saya. Saya analisa apa yang dibutuhkan murid, kemudian membuat pembelajaran yang sesuai dengan hasil analisa tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh ya, bagus sekali itu Bu Evi. Untuk rencana yang Bu Evi akan lakukan, saya yakin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi eh, dianalisis dulu ya, dianalisis dulu, Betul, Pak, lalu betul betul. eh, nanti pembelajaran bisa disesuaikan sesuai hasil dari analisis tadi. Jadi mungkin bisa lebih menarik perhatian sehingga eh, anak-anak itu tidak mengobrol dan lebih tertarik untuk belajar tadi ya Bu ya. Ya, iya, Oke. iya. Insya Sekarang Allah, Pak. sekarang Ya. apakah Baby sudah merasa dapat menemukan solusi agar anak-anak tidak mengobrol ketika pembelajaran? Ya Pak, saya sekarang setelah berbincang-bincang dengan Pak Hendri ini, insya Allah saya sudah menemukan solusinya. Sekarang saya pun menjadi lebih bersemangat untuk memulai pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Nah, semangat ya Bu Evi ya. Nah, Ya selanjutnya Pak. apakah ada komitmen untuk Bu Evi terhadap rencana ini? Jelas ada Pak. Mestinya kalau sudah punya rencana, saya pun harus punya komitmen, yaitu saya berkomitmen untuk persiapan pembelajaran selanjutnya. Saya akan menganalisa kebutuhan murid-murid saya. Dan saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid saya, Pak. Oke, baik Bu Evi. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Evi ya. Semoga dalam pembelajaran ke depan tidak ada lagi murid yang mengobrol Bu, dan Iya, pembelajaran menyenangkan untuk semua murid-murid Bu ya, Evi. ya betul sekali Pak Hendri. Memang anak-anak ini memang sepertinya, apalagi anak-anak usia sekolah dasar seperti ini, memang sepertinya kalau cuman dikasih beri materi, tidak diajak praktek, tidak menyenangkan, memang mungkin tidak masuk Pak Hendri. Terima Iya, kasih Pak betul. Hendri, terima kasih sekali atas Hmm, saran dan masukannya. Semoga saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima ya, kasih. sama-sama Bu Evi. Eh, Ya, sudah ya Bu Evi. ya, Ini berarti berarti sekarang kita mengisi refleks. refleksi yang kemarin itu ya Bu ya. Ya, berarti kita unduh lagi ya Pak ya. Kita Tentu isi yang lagi Bu baru Evi. atau ya, atau yang kemarin bisa kita ganti dulu. Refleks. Ini waktu kita sudah ya Pak ya, berarti. Masih ada waktu. Maaf. Tadi kita dari jam 7 kurang 10 kayaknya. 7 kurang 10 ya. Refleksi. Saya kemarin di laptop sekolah jadi nggak ada di sini. Oh gitu. Belum lagi. Oke. Saya tadi kalau kita mau merekam sendiri wah kayaknya enggak bisa buat ngerekam gitu. Enggak apa-apa. Untung untung anu nggih, disediakan Iya. merekam itu. Kalau enggak, waduh gitu. Wis ini berarti ini kita ngisi refleksi dulu aja ya Pak nggih? Kita Ya Bu, ngisi-isi. kita isi refleksinya Nanti dulu. ya soalnya kita kelompok pertama.
Nggih. Pak, nanti saya kirimkan ini jenengan share screen bisa nggak ya, Pak? Kalau share screen bisa, nanti, saya Dikirimkan jenengan ya, Pak, ya? double itu bisa. Nggih, bisa Eh, kok. terus
Belum kembali ke main room ya, Pak, ya kayaknya? Sampai jam 19.30, Bu. Oh, begitu. Masih Oh, ya sudah. 6 Ini menit. saya berarti tak ya, menuliskan refleksi dulu. Refleksinya itu pertanyaannya sama kayak kemarin, Bu. Iya, sama kayak kemarin, Pak. Ngunduhnya juga di tempat kemarin itu ya? Iya, heeh. Saya takutnya keliru ngunduh itu. Enggak. Ya sama kemarin kok, cuman, kemarin kan permasalahannya beda, kemarin baru latihan, ini juga latihan lagi, gitu. Itu saya kirimkan Pak Indri refleksi saya. Siap, siap. Saya downloadnya dulu. Nggih. Berarti ini harus latihan terus ya, Pak? Dan nanti kalau aksi nyata, dekonya juga latihan coaching terus ini. Punyanya jenengan membuat dekonya kapan, Bu? Mic-nya, Bu. Mic-nya masih ketutup. Mungkin besok Jumat, Pak. Insya Allah Jumat. Karena kalau
mau Sabtu Minggu kayaknya waktu libur, padahal itu tanggal 3 tuh nanti, biar nggak Ya. kemerungsung tuh secepatnya. Mungkin kan masih ada edit-edit video gitu juga. Itu waktunya berapa, Bu? Belum tahu Waktu itu. itu belum tahu. Kayaknya 30 menit, Pak, kayaknya. 30 30 menit menit sama. aja. Iya, sama 30 menit. Kan 30 menit nanti berarti kali 5 55 kalau ya. nggak saya. Kali Ya hampir 5 ya 2 sama. jaman. Nanti kan Sabtu Minggu masih bisa kita edit gitu. Ada waktu Senin, tapi kalau nanti kita lakukan Sabtu Minggu, nanti Senin apa gimana kemerungsung nanti tepan. Takutnya ini tiba-tiba sinyal putus. Soalnya mendung ini loh, Pak. Mendung, geludak-geluduk itu takutnya sinyal terus putus gitu itu, Mas. Tapi belum hujan ya, Bu ya? Iya, tapi tadi sudah hujan sore tadi. Udah hujan Sudah deras. sempat. Iya. Kok ini kok sudah terang lagi. Tempat Sepertinya saya sudah mah harus belum hujan. belum. Udah, anu. Oh iya, Sepertinya udah sudah harus jam balik ya, Pak ya? 9 pagi. Iya, Iya. Bu. Berarti kita harus Udah balik ke kita main room.